warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Suryana Ramadhani Nasution MSI selaku dosen mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengujian Hipotesis dan Langkah-langkah Pengujian Hipotesis. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wali Kusuma sebagai moderator. Saya Muhammad Arja Hidayah sebagai pemateri. Saya Indra Pasi sebagai pemateri. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Baik, saya akan menjelaskan pengertian pengujian hipotesis. Nah, apa sih itu pengujian hipotesis? Pengujian hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu dugaan atau pernyataan tentang populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel yang diperoleh. Dalam proses ini terdapat dua hipotesis, yaitu hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh atau perbedaan, dan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan statistik terhadap tingkat signifikasi tertentu untuk mengambil keputusan secara objektif dan ilmiah. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian untuk membantu peneliti menarik kesimpulan yang valid berdasarkan data. Baik, saya akan menjelaskan apa itu H0 dan HA. Yang pertama kita bahas tentang hipotesis nol. Hipotesis nol atau H0 adalah pernyataan awal dalam penelitian yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh, hubungan, atau perbedaan antara variabel yang diteliti. H0 digunakan sebagai dasar pengujian statistik dan dianggap benar sampai terdapat bukti yang cukup untuk menolaknya. Yang kedua itu ada hipotesis alternatif atau HA adalah pernyataan yang berlawanan dengan hipotesis nol, yaitu menyatakan adanya pengaruh, hubungan, dan perbedaan antara variabel penelitian. HA diajukan untuk menunjukkan dugaan yang ingin dibuktikan oleh peneliti melalui pengumpulan dan analisis data. Jika hasil pengujian statistik menunjukkan bukti yang kuat, maka H0 ditolak dan HA diterima sebagai kesimpulan peneliti. Selanjutnya, jenis kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis 0, H0, ditolak padahal sebenarnya H0 benar. Kesalahan ini sering disebut sebagai false positif dan biasanya dilambangkan dengan alfa. Sedangkan kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesis 0, H0, diterima padahal sebenarnya H0 salah. Kesalahan ini disebut false negatif dan biasanya dilambangkan dengan beta. Kedua jenis kesalahan ini penting dipahami agar peneliti dapat menentukan tingkat ketelitian dan keakuratan dalam pengambilan keputusan penelitian. Dan selanjutnya, jenis-jenis uji hipotesis. Yang pertama itu ada uji hipotesis Z, yang kedua uji hipotesis T, yang ketiga ada uji hipotesis ANOVA, dan yang keempat ada uji hipotesis chi-square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua uji dari uji hipotesis, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis Z dan uji hipotesis T. Nah, uji Z ini digunakan ketika jumlah sampel penelitian tergolong besar dan standar deviasi populasi diketahui. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata sampel memiliki perbedaan yang signifikan dengan rata-rata populasi. Nah, rumus Z sendiri itu ialah Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan sigma per akar N, yang dimana X bar itu adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, sigma adalah standar deviasi populasi, dan N adalah jumlah sampel. Baik, contoh soal dari uji Z sendiri itu ialah seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata nilai mahasiswa lebih tinggi dari nilai standar 75. Dari hasil penelitian,
terhadap 25 mahasiswa diperoleh rata-rata nilai 80 dan standar deviasi populasi 10. Maka diketahui X bar sama dengan 80, mu sama dengan 75, sigma sama dengan 10, dan N sama dengan 25. Jadi kita masukkan rumusnya. Rumusnya tadi ialah Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan sigma per akar N. Maka X bar dikurang mu 80 dikurang 75 dibagi dengan sigma per akar N 10 per akar 25. Lanjut, Z sama dengan X bar dikurang mu 80 dikurang 75 dibagi dengan 10 per 5. 5 dapat dari mana? 5 didapatkan dari akar 25. Lanjut, Z sama dengan 5 per 2. 2-nya didapatkan dari 10 per 5. Maka lanjut, Z sama dengan 2,5 yang didapatkan dari 5 per 2. Jadi diperoleh nilai Z sama dengan 2,5. Nah, baik, kita lanjut ke uji hipotesis T. Nah, uji T ini digunakan ketika jumlah sampel relatif kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Uji ini sering digunakan dalam penelitian pendidikan dan sosial karena lebih cocok digunakan pada sampel kecil. Nah, rumus dari uji T itu sendiri ialah T sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan S per akar N, yang dimana X bar itu adalah rata-rata sampel, mu adalah rata-rata populasi, S adalah standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel. Baik, contoh soal dari uji T itu sendiri ialah seorang guru ingin mengetahui apakah metode belajar baru dapat meningkatkan nilai siswa. Dari 16 siswa diperoleh rata-rata nilai 78 dengan standar deviasi sampel sama dengan 8. Sedangkan nilai standar sebelumnya adalah 70. Nah, jadi diketahui X barnya itu sama dengan 78, mu-nya sama dengan 70, S-nya sama dengan 8, N-nya sama dengan 16. Maka kita masuklah rumus yang tadi. T sama dengan X bar dikurang mu dibagi dengan S per akar N, yang dimana X bar dikurang mu berarti 78 dikurang 70 dibagi dengan S per akar N, S-nya tadi 8 per akar 16. Lanjut, T sama dengan 78 dikurang 70 tadi yaitu 8 dibagi dengan 8 per 4. 4-nya dapat dari mana? Dapat dari akar 16. Lanjut, T sama dengan 8 per 2, yang dimana 2-nya tadi itu didapatkan dari 8 per 4. Kita lanjut, T sama dengan 4. 4-nya itu didapatkan dari 8 per 2. Jadi diperoleh nilai T sama dengan 4. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari 2 kelompok data dalam penelitian. Metode ini membantu peneliti mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar kelompok yang diuji dan ANOVA. Nilai F diperoleh dari perbandingan antara variasi antar kelompok dengan variasi dalam kelompok. Rumusnya adalah F sama dengan MST dibagi dengan MSE. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal uji ANOVA. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar antar 3 kelas yang menggunakan metode pembelajaran berbeda. Dari hasil penelitian diperoleh nilai MST sebesar 40 dan nilai MSE sebesar 10. Jadi penyelesaiannya MST sama dengan 40 dan MSE 10. F sama dengan 40 per 10 sama dengan F4. Jadi diperoleh nilai F sama dengan 4. Selanjutnya kita masuk ke uji chi-square x kuadrat. Chi-square sering digunakan untuk menguji hubungan atau kesesuaian data kategori dalam penelitian. Uji ini sering digunakan dalam penelitian sosial maupun survei untuk melihat hubungan antar variabel kategori. Rumus yang digunakan adalah X kuadrat sama dengan sigma dari 0 dikurang E
lalu dikuadratkan, kemudian dibagi dengan E. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal uji chi-square x kuadrat. Dapat dilihat, soalnya seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antar jenis kelamin dengan pilihan jurusan mahasiswa dari hasil penelitian diperoleh data yang diamati sebesar 30 dan data yang diharapkan sebesar 25. Pada soal ini diketahui nilai O atau frekuensi pengamatan sebesar 30, sedangkan nilai E atau frekuensi harapan sebesar 25. Kemudian kita menggunakan rumus chi-square yaitu x kuadrat sama dengan O dikurang E lalu dikuadratkan kemudian dibagi dengan E. Langkah pertama, kita kurangkan dulu nilai O dengan E, yaitu 30 dikurangi 25, hasilnya 5. Langkah kedua, hasilnya 5 tadi dikuadratkan menjadi 25. Langkah ketiga, hasil 25 dibagi dengan nilai E yaitu 25, sehingga diperoleh hasil 25 dibagi 25 sama dengan 1. Jadi, nilai chi-square atau x kuadrat yang diperoleh adalah 1. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasannya yang cukup baik. Kesimpulan pada materi ini yaitu pengujian hipotesis merupakan metode statistika yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data peneliti secara sistematis. Proses ini dilakukan melalui beberapa tahap seperti menentukan hipotesis, memilih uji statistik yang sesuai, dan menarik kesimpulan. Penggunaan uji seperti uji Z, uji T, ANOVA, dan chi-square membantu peneliti memperoleh hasil yang lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.